Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan menganalisis 8 permasalahan yang ada di Indonesia, permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, dan mengklasifikasikannya termasuk dalam jenis permasalahan apa masalah-masalah ini, dan menganalisis bagaimana solusi penyelesaiannya. Perkenalkan, saya Ahmad Rauzi akan mempresentasikan sebuah analisis permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan di Indonesia masih menghadapi persoalan yang serius yang tidak hanya terlihat dari angka partisipasi sekolah, tetapi dari kualitas dan pemerataannya. Berikut dua kondisi nyata yang menggambarkan hal tersebut. Yang pertama yaitu fenomena silent dropout. Fenomena silent dropout terjadi ketika siswa masih hadir di kelas, tapi secara mental dan emosional sudah tidak terlibat dalam pembelajaran. Berdasarkan klasifikasi dalam buku mahasiswa, masalah ini termasuk permasalahan efektivitas dan kualitas pendidikan. Proses berjalan secara administratif, namun tidak mencapai tujuan pembelajaran yang sesungguhnya. Hal ini terjadi karena metode pembelajaran yang monoton, kurangnya perhatian pada kondisi psikologi siswa, serta materi pelajaran yang tidak relevan dengan kehidupan mereka. Akibatnya, siswa kehilangan motivasi belajar hanya untuk nilai dan tidak berkembang secara optimal. Solusi yang dapat dilakukan adalah menerapkan pembelajaran aktif, memperkuat peran guru sebagai pembimbing, serta menciptakan suasana belajar yang bermakna dan manusiawi. Lanjut ke permasalahan yang selanjutnya, yaitu sebaran sekolah yang tidak merata. Permasalahan kedua berkaitan dengan pemerataan pendidikan. Data menunjukkan masih jutaan anak di Indonesia yang tidak sekolah karena keterbatasan akses. Sekolah lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah terpencil kekurangan sarana pendidikan dan tenaga kependidikan. Faktor ekonomi, jarak sekolah yang jauh, serta minimnya infrastruktur membuat anak-anak di daerah tertentu sulit dalam mengakses pendidikan. Akibatnya, kesempatan belajar menjadi tidak setara sejak awal. Solusi dalam menghadapinya adalah pemerataan pembangunan sekolah, pemberian intensif bagi guru di daerah terpencil, serta penguatan pendidikan non formal seperti PKBM dan sekolah terbuka. Baik, permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal tahun 2023. Pada bagian nomor 3, dalam permasalahan yang terjadi di Indonesia, kita melihat data angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA berdasarkan daerah perkotaan dan pedesaan. Maka data ini termasuk dalam jenis permasalahan pemerataan akses pendidikan. Mengapa disebut masalah pemerataan akses pendidikan? Mari kita lihat datanya secara sederhana. Jadi pada tahun 2023 di pedesaan angka anak tidak sekolah selalu lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Ketimpangan semakin besar di jenjang SMA, di mana angka ATS di perdesaan mencapai lebih dari 26%, sementara di perkotaan sekitar 18% saja. Artinya semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar risiko anak di desa tidak melanjutkan sekolah. Ini menunjukkan bahwa akses pendidikan belum merata, terutama bagi masyarakat di perdesaan. Jadi apa faktor penyebab terjadinya masalah ini? Jadi ada beberapa faktor utama yang saling berkaitan gitu. Yang pertama faktor ekonomi keluarga tentunya. Banyak keluarga di perdesaan itu masih berada di dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Jadi anak sekolah itu seringkali harus membantu orang tuanya bekerja, sehingga sekolah itu dianggap bukan prioritas utama mereka, terutama setelah anak itu lulus SMP. Yang kedua itu ada keterbatasan sarana dan jarak sekolah. Jadi sekolah menengah itu, khususnya SMA, umumnya tuh berlokasi jauh dari tempat tinggal anak di desa. Biaya transportasi, waktu tempuh yang lama, dan minimnya fasilitas menjadi penghambat yang besar bagi anak-anak itu untuk melanjutkan sekolah ke SMA. Yang ketiga ada rendahnya kesadaran pendidikan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi sebagian masyarakat itu masih beranggapan bahwa sekolah tinggi itu nggak menjamin pekerjaan. Akibatnya anak-anak jadi lebih didorong untuk bekerja dibanding melanjutkan pendidikan. Lalu yang keempat ada ketimpangan kebijakan dan layanan pendidikan. Jadi program pendidikan itu sering sekali
lebih mudah diakses oleh masyarakat perkotaan, sementara di pedesaan itu masih terkendala seperti administrasi, informasi, dan pendampingannya itu sendiri. Nah, jadi faktor-faktor tadi itu bisa menyebabkan dampak yang buruk untuk anak-anak di pedesaan tentunya. Yang pertama itu ada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Anak yang tidak menyelesaikan pendidikan formal akan memiliki keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan tentunya kemampuan berpikir kritis. Jadi hal ini membuat mereka sulit bersaing di dunia kerja yang saat ini tentunya membutuhkan kemampuan literasi, numerasi, dan teknologi. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut itu menjadi rendah dan tidak berkembang secara optimal. Yang kedua, ada meningkatnya angka kemiskinan struktural. Jadi pendidikan dan kemiskinan ini memiliki hubungan yang sangat erat, di mana anak yang putus sekolah cenderung bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah dan tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan kemiskinan, terus diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, sehingga lingkaran kemiskinan itu sulit diputus. Yang ketiga, ada melebarnya kesenjangan sosial antara kota dan desa. Jadi ketika anak-anak di kota itu dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA bahkan perguruan tinggi, sementara anak-anak di desa banyak yang berhenti di jenjang SMP atau bahkan SD, maka akan muncul ketimpangan sosial yang semakin tajam. Desa tertinggal dalam pembangunan, sementara kota semakin maju. Yang keempat, adanya meningkatnya resiko masalah sosial. Nah, jadi anak yang tidak sekolah itu lebih rentan terhadap berbagai masalah sosial seperti pekerja anak, pernikahan usia dini, pengangguran, hingga kriminalitas. Hal ini terjadi karena mereka kehilangan ruang pembinaan karakter, nilai, dan keterampilan hidup yang seharusnya diperoleh melalui pendidikan. Yang kelima, ada terhambatnya pembangunan nasional. Dalam jangka panjang, tingginya angka anak tidak sekolah akan menghambat pencapaian tujuan dalam pembangunan nasional. Negara akan kekurangan tenaga kerja yang terampil dan produktif, sehingga daya saing bangsa di tingkat global itu menjadi sangat lemah. Nah, jadi dari dampak-dampak tadi, kita bisa menganalisis bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi yang pertama ada pemerataan akses dan infrastruktur pendidikan. Jadi pemerintah itu perlu memastikan bahwa sekolah, khususnya SMP dan SMA, terjadi atau tersedia secara merata hingga ke wilayah perdesaan dan daerah terpencil. Selain pembangunan sekolah baru, perbaikan fasilitas seperti akses jalan dan transportasi menuju sekolah juga harus menjadi prioritas. Yang kedua, ada penguatan bantuan pendidikan yang tepat sasaran. Jadi, program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar atau yang biasa kita sebut KIP, BOS, dan beasiswa itu harus benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Jadi, proses pendataan itu perlu diperbaiki lagi agar tidak ada anak miskin yang terlewat atau tidak terlayani. Yang ketiga, ada pengembangan pendidikan non-formal dan kesetaraan. Jadi, bagi anak-anak yang sudah terlanjur putus sekolah, pendidikan non-formal seperti kejar paket A, paket B, dan paket C itu harus diperkuat lagi. Jadi program ini perlu dikemas lebih fleksibel, relevan dengan kebutuhan kerja, dan dekat dengan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Selanjutnya ada peningkatan kesadaran orang tua dan masyarakat. Masih banyak orang tua yang menganggap pendidikan tinggi itu tidak penting. Oleh karena itu, diperlukan lagi edukasi dan sosialisasi berkelanjutan tentang manfaat pendidikan jangka panjang, baik melalui sekolah, tokoh masyarakat, maupun lembaga desa. Lalu ada kolaborasi sekolah, pemerintah, dan tentunya masyarakat. Jadi sekolah itu tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah daerah, aparat desa, dan masyarakat itu harus terlibat aktif dalam memantau anak usia sekolah, mencegah putus sekolah, serta memberikan dukungan moral dan sosial kepada keluarga yang rentan. Baik, selanjutnya saya Suci Ramanda Putri akan melanjutkan menganalisis permasalahan yang keempat, yaitu mengenai data Future of Jobs Report 2023, di mana Future of Jobs Report 2023 melaporkan 49% dari 687 juta pekerja seluruh dunia bekerja tidak sesuai dengan pendidikan formal yang telah diikutinya. Nah, untuk Indonesia, dari 130,5 juta pekerja, hanya 49% yang sesuai dengan pendidikan formal yang telah ditekuninya.
Nah, ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerja yang pekerjaannya tidak sesuai dengan pendidikan formal yang telah ia tempuh. Nah, di Indonesia kondisi ini tentunya terlihat jelas karena hampir setengah pekerja bekerja di bidang luar pendidikannya. Banyak yang dinilai kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Hal ini menandai bahwa adanya permasalahan relevansi pendidikan, di mana relevansi pendidikan ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum dan proses pembelajaran yang masih lebih menekankan kepada teori, sementara dunia kerja membutuhkan keterampilan praktis yang terus berubah seiring berubahnya zaman. Nah, akibatnya perusahaan kesulitan mencari tenaga kerja yang sesuai dan kesenjangan antara keterampilan lulusan dan kebutuhan kerja yang semakin besar. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan ini yaitu di mana pendidikan perlu disesuaikan dengan kurikulum dunia kerja. Kurikulum harus diperbarui agar mengajarkan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan, seperti kemampuan teknologi, berpikir kritis, dan kerjasama. Kerjasama antara sekolah, perguruan tinggi, dan dunia usaha juga perlu diperkuat melalui program magang dan praktik kerja. Selain itu, kualitas pendidikan dan pemerataan akses teknologi harus terus ditingkatkan agar proses pembelajaran lebih efektif dan mampu menyiapkan lulusan yang siap menghadapi perubahan dunia kerja. Saya Mila Sufianingsih akan menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia pada nomor 5 dan nomor 6. Yang nomor 5 itu ada ketimpangan infrastruktur dan fasilitas sekolah. Jenis permasalahan pendidikan ini termasuk permasalahan pemerataan pendidikan dan juga berkaitan erat dengan kualitas pendidikan, khususnya kualitas dan sarana serta prasarana. Ketimpangan infrastruktur terjadi ketika sekolah-sekolah di daerah terpencil, khususnya di wilayah 3T, yaitu tidak memiliki fasilitas yang layak. Dalam data yang dijelaskan pada permasalahan pendidikan, banyak sekolah mengalami kerusakan bangunan, tidak memiliki toilet, air bersih, perpustakaan, laboratorium, bahkan akses internet. Sementara itu, sekolah di perkotaan sudah menggunakan proyektor, laboratoriumnya itu lengkap dan teknologi digitalnya sudah aman. Ketimpangan inilah yang membuat kesempatan belajar siswa tidak merata atau tidak setara, padahal mereka berada dalam sistem pendidikan yang sama. Faktor penyebab permasalahan ini ada 4, yaitu yang pertama distribusi anggaran pendidikan yang belum merata, yang kedua ada kondisi geografis Indonesia yang luas dan sulit dijangkau, yang ketiga kurangnya pengawasan dan pemeliharaan fasilitas sekolah, dan yang keempat itu ada ketimpangan pembangunan antara kota dan daerah terpencil. Dampak yang terjadi pada permasalahan ini akibatnya siswa di daerah tertinggal sulit berkembang secara akademik, motivasi belajar menurun, dan kualitas lulusan menjadi tidak seimbang antara wilayah. Jadi, solusi yang ada yang dapat dilakukan antara lain yaitu pemerataan pembangunan sarana dan prasarana sekolah, prioritas anggaran untuk wilayah 3T, pemanfaatan teknologi, pembelajaran jarak jauh, serta pengawasan berkelanjutan terhadap kelayakan sekolah. Permasalahan pendidikan yang keenam yaitu minimnya kompetensi guru dalam kegiatan mengajar. Jenis permasalahan pendidikan ini termasuk ke dalam permasalahan khusus pendidikan dan tenaga kependidikan, serta berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan. Guru seharusnya menjadi motor utama dalam pembelajaran. Namun, dalam permasalahan ini ditemukan bahwa masih banyak guru yang kurang kompeten dalam metode mengajar, komunikasi kurang efektif, bersikap otoriter, dan belum mampu menciptakan pembelajaran yang interaktif.
Akibatnya, siswa menjadi pasif, proses pembelajaran terasa membosankan, dan tujuan pembelajaran tidak tercapai secara optimal. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama, kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional guru, metode pembelajaran yang tidak mengikuti perkembangan zaman, beban kerja guru yang tinggi, kesejahteraan guru yang belum merata. Dampak yang terjadi pada permasalahan ini yaitu sangat serius, mulai dari rendahnya pemahaman siswa, menurunnya minat belajar siswa, hingga rendahnya kualitas lulusan secara keseluruhan. Solusi atau upaya yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama ada pelatihan rutin dan berkelanjutan bagi guru, peningkatan kompetensi pedagogik dan digital, perbaikan kesejahteraan guru, serta evaluasi kinerja guru secara objektif dan berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya di sini akan menjelaskan dua permasalahan, yaitu yang nomor 7, jumlah guru di Indonesia ideal tapi belum merata. Berikut penjelasannya. Jumlah guru di Indonesia ideal tapi belum merata. Artinya secara nasional jumlah guru itu cukup. Namun ketika dilihat lebih jauh, masih banyak daerah yang kekurangan guru, sementara daerah lain justru kelebihan guru, terutama di wilayah perkotaan dan pada mata pelajaran tertentu. Berdasarkan kajian dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan atau dalam buku yang saya baca, permasalahan ini termasuk ke dalam permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini karena masalah utamanya bukan pada akses siswa ke sekolah, tetapi pada pengelolaan dan penempatan guru. Ketidakmerataan layanan pendidikan yang terjadi merupakan dampak dari sistem penempatan guru yang belum optimal. Nah, beberapa penyebab dari masalah ini antara lain penempatan guru yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selain itu, banyak guru lebih memilih bertugas di daerah perkotaan karena fasilitas dan kesejahteraan yang lebih baik. Insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil juga masih terbatas, sehingga masih ditemukan guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Dampak dari kondisi ini adalah sekolah-sekolah di daerah terpencil mengalami kekurangan guru, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan secara maksimal. Beban mengajar guru juga menjadi tidak seimbang, dan pada akhirnya muncul kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah tersebut. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan antara lain redistribusi guru berdasarkan data Dapodik dan analisis beban kerja. Selain itu, pemerintah perlu memberikan insentif khusus bagi guru di daerah terpencil, mengoptimalkan kebijakan mutasi guru, serta memperkuat pendidikan profesi guru agar kompetensi guru sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dan yang terakhir, keterbatasan akses teknologi dalam pembelajaran. Data menunjukkan bahwa akses internet di wilayah kota jauh lebih baik dibanding di daerah pedesaan. Bahkan, masih banyak siswa di daerah terpencil yang belum memiliki perangkat digital maupun akses internet yang memadai. Permasalahan ini termasuk ke dalam permasalahan pemerataan pendidikan karena berkaitan dengan ketidakadilan kesempatan siswa dalam memperoleh fasilitas pendidikan. Saat ini kurikulum menuntut kemampuan literasi digital, namun tidak semua siswa memiliki akses internet yang sama untuk mempelajarinya. Penyebab utama dari permasalahan ini adalah belum meratanya infrastruktur internet dan listrik, keterbatasan ekonomi masyarakat, serta pembangunan teknologi yang masih lebih banyak terpusat di wilayah perkotaan. Selain itu, kemampuan literasi digital guru dan siswa di daerah terpencil juga masih terbatas. Dampaknya, pembelajaran daring dan berbasis digital tidak dapat berjalan secara optimal. Siswa di daerah tertinggal mengalami keterlambatan dalam penguasaan teknologi, sehingga kesenjangan kualitas pendidikan semakin besar. Dalam jangka panjang, hal ini membuat siswa kurang siap menghadapi dunia kerja yang semakin digital tentunya. Nah, solusi yang dapat dilakukan antara lain yaitu pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta pemberian bantuan bantuan perangkat pembelajaran digital dan pengembangan pembelajaran luring dan blended learning sesuai kondisi daerah, serta peningkatan kompetensi digital guru melalui pelantikan. Sebagai kesimpulan, ketimbangan jumlah guru merupakan permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan, sedangkan keterbatasan akses teknologi merupakan permasalahan pemerataan pendidikan. Meskipun berbeda, kedua permasalahan ini saling berkaitan.
dan sama-sama mempengaruhi kualitas pendidikan yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang tepat, berbasis data, dan berorientasi pada keadilan pendidikan. Sekian penjelasan dua permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.